Hai, kembali lagi bersama aku Ratih Dwi Permata, tapi panggil aku DP. DP, 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 DP. Ya, kali ini aku ingin berbagi cerita pengalaman pribadi sendiri mengenai hidayah yang aku dapat, hidayah memakai hijab, pilihan untuk memakai hijab, untuk memakai busana yang tertutup. Meski aku juga masih banyak belajar sih gitu, cuman yang udah kenal aku lama pasti tahu dan pasti cukup bertanya-tanya ya, DP, wow. DP pakai hijab gitu kan. Kejadiannya itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Ketika aku masih tinggal di Bali. Iya, jadi semua orang pasti berpikiran ya, bahkan aku pun juga berpikiran sih bahwa kenapa aku juga memilih Bali, karena tempatnya menurut aku itu bebas ya, orang-orangnya tuh mungkin berpandangan atau berpikirannya lebih terbuka gitu kan. Jadi aku juga emang nggak pernah sih kepikiran akan mendapatkan hidayah atau memutuskan atau memilih untuk memakai hijab. Ya tapi itu ya, yang namanya hidayah kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa kita niatkan. Tetapi kalau emang di dalam hati kecil ini kita selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, insya Allah sih pasti kita akan dikasih jalan, akan dibimbing. Karena memang meski aku sebelumnya senang ya dengan dunia malam ya, mungkin yang tahu aku pada masa itu, tapi aku emang, dan teman-teman atau sahabat yang tahu aku ya, mereka tahu gitu loh, aku pun meskipun aku suka clubbing gitu, aku tuh nggak pernah merokok, tidak pernah minum alkohol, tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu kan. Intinya aku memang pure hanya seneng karena dengar musik, denger DJ, dan juga salah satunya adalah aku senang aku bisa berpakaian bebas tanpa orang harus ngeliat aneh gitu, ataupun akan melihat seperti gimana gitu kan. Ya itu pada saat itu ya gitu. Tapi ya itu seperti aku bilang, aku tidak melakukan hal-hal tersebut. Terus kalau pulang tuh bisa jam 3-4 pagi, terus pulang-pulang tuh bisa salat subuh dulu baru tidur. Jadi maksudku yang pengen aku sampaikan adalah, yaitu meskipun dulu sepertinya kehidupanku terlihat sangat jauh gitu ya dari hal yang berbau religi, tapi yang tahu aku pasti tahu bahwa di dalam hatiku tuh tidak seperti itu gitu. Kalau aku uh, selalu berusaha mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil uh, papa, memanggil bapak, ayah. Ketika itu aku semakin berusaha selalu untuk tidak ketinggalan sholat 5 waktu, karena aku merasa hanya ketika aku melakukan itu aku bisa mendoakan almarhum papaku. Jadi ya itulah ya, namanya hidup, kita nggak pernah tahu. Dari tahun 2002 aku sudah tidak punya ayah, tidak punya bapak. Tapi ya alhamdulillah
kami semua sekeluarga dapat menjalankannya dengan baik. Oke, ini ceritanya mungkin akan panjang dan mungkin akan bersambung kali ya. Jadi aku tinggal 4 tahun di Bali. Jadi 2 tahun itu aku belum dapat hidayah. Aku bekerja menjadi asisten perancang busana. Aku pernah bekerja juga di toko kulit, terus di majalah, terus di berbagai tempat lah ya saat itu gitu. Tapi yang emang paling utama yang di majalah ini, aku bekerja cukup lama di salah satu majalah entertain di Bali. Dan freelance, kerjanya adalah pekerja lepas gitu. Tapi emang majalah ini sangat berhubungan dengan dunia malam, dengan entertain, DJ, club dan sebagainya gitu ya. Jadi emang sebenarnya sama sekali nggak ada sesuatu hal yang kayaknya kok DP dapat hidayah dari mana gitu kan. Tapi memang yang harus aku tuh sangat dari dulu, entah kenapa aku tuh sangat cinta banget sama alam. Aku tuh suka banget ngelihat awan, langit, bintang, bulan, tumbuhan. Ya mungkin karena dulu juga masih kecil, keluarga aku ya, mama papa emang suka ngajakin kita jalan untuk melihat alam gitu. Kita bisa naik VW kombi dulu ramai-ramai untuk satu tempat untuk menikmati alam. Ya mungkin secara nggak sadar dari situ kali ya, aku emang sangat mencintai alam semesta dan aku menyadari penuh bahwa hanya itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 100% ciptaan Allah tanpa ada sentuhan atau ininya manusia gitu ya. Maksudnya kalau ponsel gitu, televisi, apapun tuh semua teknologi kan manusia yang menciptakan gitu. Tapi kalau alam semesta itu emang cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan tanpa disadari dari situlah gitu aku dibimbing sehingga aku bisa mendapatkan hidayah itu gitu. Satu ketika teman-temanku mengajak aku untuk pergi naik gunung ke Rinjani, yang di otakku tuh cuman wah kayaknya seru tuh, pengen gitu kan. Tapi aku tuh gak pernah tahu Rinjani itu seperti apa, atau dia gunung apa gitu. Dan aku tuh tipe orangnya tuh kalau udah ada yang ngajakin, aku tuh nggak mau nyari tahu gitu, aku nggak mau googling gitu loh, karena nggak tahu deh, karena aku ngerasa kalau aku pengen ya udah gitu, toh rame-rame juga gitu kan. Dan jadilah aku berangkat ke sana sama teman-temanku gitu. Dan ternyata memang perjalanan sanalah yang akhirnya merubah hidupku. Ternyata Rinjani itu adalah gunung kedua apa ketiga ya tertinggi di Indonesia gitu kan, bayangin aja gitu. Sampai teman-temanku tuh pas lihat foto-fotoku dan aku berhasil sampai puncak summit gitu ya di 3726 NDPL kalau nggak salah, mereka tuh semua kayak gila lo pe gitu loh. Dan aku tuh nggak ada background anak gunung atau apa gitu kan. Gunung yang pernah aku naikin juga cuma sekali, Gunung Batur, itu juga waktu itu iseng aja sama teman-teman di Bali gitu kan. Itu ngos-ngosan parah gitu, sempet drama lah gitu, kita sesak napas lah, kita nggak kuat gitu kan. Tapi in the end ya, pada akhirnya pas nyampe puncak, Masya Allah, ngelihat awan, ngelihat matahari terbit gitu ya, itu hilang semua capeknya gitu. Jadi itu yang aku tahu dan aku ingin ngerasain hal itu, makanya aku berani ikut ke Rinjani ini gitu. Ternyata emang berat banget. Tapi memang aku tahu itu berat. Jadi aku emang sebelumnya ada latihan, aku juga ikutan komunitas lari di Bali gitu kan. Jadi aku juga suka lari, suka tetap latihan juga, trekking segala macam gitu. Terus ya udah pas di Rinjani, banyak hal dari soal pertemanan, perjalanannya, soal lain-lain lah, itu banyak hal banget terjadi. Dari yang kita bisa lihat mana yang teman, mana yang ternyata bukan teman yang sesungguhnya gitu ya. Dan itu nggak pernah diduga-duga gitu loh, dan nggak apa-apa gitu loh. Emang ya alam menyeleksi gitu ya, dan mungkin juga aku banyak kurangnya gitu loh, ya nggak apa-apa gitu loh maksudku.
Tapi ya intinya itu yang aku dapat gitu.